Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim Al-Muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi ladhina atarabahu biqalbi salim amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita belajar kembali kepada rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar agama agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ambil tema tentang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Pada kali ini kita bahas tentang jalan menuju surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai prajurit di dunia juga harus menjadi prajurit di akhirat. Artinya apa para jamaah? Kita sebagai anggota TNI harusnya dibekali iman dan takwa, sehingga betul-betul bisa membantu dan mengayomi masyarakat. Sebagaimana fungsinya, TNI bersama rakyat kuat, masyarakat bersama TNI sejahtera. Itu kuncinya, yaitu kita harus belajar agama. Kalau kita tidak belajar agama, kita tidak akan bisa mesejahterakan rakyat, karena kuncinya adalah ikhlas. Bisa mempunyai sifat ikhlas kalau kita belajar agama. Untuk itu kita belajar sama-sama, belajar agama agar hidup kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tertibnya Allah di dunia ini, barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah, akhirnya dia akan taat kepada syaitan dan bala tentaranya. Barang siapa yang tidak sibuk dan tidak repot untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia akan sibuk dan repot menjalankan perintah-perintah syaitan dan bala tentaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan hatinya untuk zikir kepada Allah, maka hatinya akan sibuk mengingati makhluk yang akan menyusahkan di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau kita memikirkan makhluknya Allah, hidup kita akan susah dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menggunakan umurnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, maka tanpa sadar dia telah terjerumus menggunakan umurnya menuju keburukan-keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya untuk merukunkan orang-orang Islam, mempersatukan umat Islam, maka tanpa terasa ternyata dia telah memecah belah umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak sibuk untuk mempersiapkan akhiratnya, maka dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunianya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain lagi
Seperti di akhirat itu hanya ada dua perkara, hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua amalan, yaitu amalan menuju surga dan amalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua usaha, yaitu usaha menuju surga dan usaha menuju neraka. Barang siapa yang tidak usaha menuju surga, maka secara otomatis, secara tidak sadar, dia usaha menuju ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mau ikut jalan menuju surga, maka dia akan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk menggunakan umur kita yang sebentar ini dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmatnya Allah yang diberikan umat ini, yaitu umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya pendek-pendek, sehingga susahnya di dunia ini tidak akan lama. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu yang diberikan umur panjang-panjang, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Umat ini umurnya pendek-pendek, antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Mengapa Allah memberikan umatnya Nabi Muhammad ini hanya umur yang pendek, umur 60 sampai 70 tahun? Tujuannya apa? Supaya susahnya untuk menjalankan agama ini tidak akan lama, sehingga kita ini akan cepat-cepat disusulkan kepada Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Umur yang pendek ini maksudnya supaya kita ini mudah menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah suatu bentuk Allah sayang kepada kita, kita diberi umur yang pendek agar cepat menyusul orang-orang yang soleh. Maka hidup di dunia ini, mari kita gunakan umur ini sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan manusia ini ketika dilahirkan itu adalah suatu perjalanan menuju kematian. 1 tahun, 2 tahun, nanti ada yang 40 tahun sampai 60 sampai 70, makin dekat dengan kematian, yaitu makin dekat dengan negeri akhirat. Disitulah kita menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan manusia itu panjang, tidak begitu meninggal terus selesai urusan. Setelah mati itu urusannya lebih ruwet dan lebih panjang lagi. Maka supaya kita ini hidupnya kekal abadi itu di akhirat, senang selama-lamanya, maka mari kita ikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita di dunia dalam pertolongan Allah, di akhirat juga dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mujahadahnya orang-orang dahulu yang menahan nafsunya ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan nafsunya hanya berapa? 60 sampai 70 tahun saja. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat Allah ini. Kesempatan yang sebentar ini kita gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada nafas-nafas yang kosong tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada anggota badan yang kosong tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada umur kita, keluarga kita, anak istri kita yang tidak menguntungkan kita nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berpikir seperti ini, berarti kita memahami kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin belajar agama sama-sama, karena siapa belajar agama berarti dia sesungguhnya yaitu dituntun menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita niatkan, kita perbarui niat menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian kita nanti sebagai kematian yang indah dan seperti menyambut hari raya yang selama-lamanya, yaitu kuncinya kita taat dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang disayang, dilindungi dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yaitu kehidupan yang selama-lamanya. Siapa amal agama dengan baik, maka dia akan mengalami kemuliaan di negeri akhirat. Dan siapa tidak amal agama dengan baik, sesungguhnya dia telah memasukkan dirinya sendiri ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.